Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 Komputasi Awan ingin memaparkan hasil dari pembuatan sistem pemesanan makanan dengan studi kasus kantin Rumah Kayu ITERA yang merupakan syarat dari tugas besar salah satu mata kuliah Komputasi Awan Teknik Informatika ITERA. Baik, next. Dengan beberapa teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Ihsanuddin Latif, Rustian Avensius Marbun, Arya Pratama, Julia Pusponegoro, Silva Oktaria Putri, dan yang terakhir Ilma Amelia Novianti. Oke, selanjutnya di sini terdapat gambaran umum sistem dari aplikasi yang akan kami kembangkan. Sistem yang akan kami rancang adalah web aplikasi pemesanan makanan yang digunakan di kantin Rumah Kayu ITERA. Melalui sistem ini, pengguna dapat memilih tenan, melihat daftar menu, melakukan pemesanan, dan sekaligus melakukan pembayaran secara online sehingga tidak perlu lagi mengantri lama di depan kasir. Selanjutnya, untuk tujuan dari sistem ini adalah yang pertama, mengurangi antrian panjang di kantin Rumah Kayu, khususnya pada jam makan siang ketika kantin sedang padat. Lalu kedua, yaitu untuk mempermudah mahasiswa dan karyawan dalam memesan makanan karena mereka bisa melakukan pemesanan dari mana saja, kemudian datang hanya untuk mengambil pesanan ketika sudah siap. Selanjutnya, di sini terdapat fitur utama yang disediakan oleh sistem. Pertama, terdapat fitur pemesanan bagi user yang memungkinkan user memilih menu dan memesan makanan tanpa perlu antri langsung di kantin. Lalu fitur kedua yaitu keranjang yang memungkinkan user mengolah banyak item sekaligus. Lalu yang ketiga, terdapat fitur manajemen pesanan bagi pemilik tenan yang membantu tenan memantau dan menangani semua pesanan secara terpusat dan terstruktur. Lalu selanjutnya terdapat fitur manajemen menu yang memudahkan tenan untuk mengubah daftar menu, harga, dan informasi lainnya sehingga data di aplikasi selalu terbaru. Lalu selanjutnya ada fitur set stock yang membantu tenan mengontrol ketersediaan porsi yang dijual setiap hari dan mencegah over order pada menu yang sudah habis. Selanjutnya untuk fitur admin di sini terdapat manajemen pemilik tenan yang memungkinkan admin mengatur dan mengawasi akun pemilik tenan sehingga struktur pengelolaan kantin tetap tertib dan setiap tenan jelas penanggung jawabnya. Selanjutnya di sini terdapat gambaran umum sistem, di mana untuk diagram alur proses pemesanan dari sudut pandang user, sistem, dan juga admin. Di sini alurnya dimulai ketika user mengakses website, kemudian memilih tenan, lalu melihat menu tenan, lalu user dapat memilih menu dan memasukkannya ke keranjang. Lalu masukkannya ke keranjang. Setelah yakin, user mengonfirmasi pesanan. Kemudian sistem kemudian proses permintaan tersebut, menyimpan data order, dan mengatur status pesanan. Kemudian admin atau tenan akan melihat pesanan tersebut pada dashboard mereka, kemudian dapat menerima dan memproses pesanan hingga siap diambil. Setelah pesanan sudah siap, status akan berubah. Setelah pesanan sudah siap, status akan berubah. Kemudian user mendapatkan informasi bahwa pesanan tersebut bisa diambil. Dan proses diakhiri ketika pesanan dinyatakan selesai. Selanjutnya, terdapat arsitektur diagram. Berikut untuk bagian arsitektur diagramnya, pada bagian presentation tier atau front end diimplementasikan menggunakan framework Vue.js. Bagian ini bertugas menangani antarmuka pengguna atau client side, di mana sistem menerapkan mekanisme autentifikasi berbasis token, di mana setelah login berhasil, autentifikasi token itu akan disimpan pada local storage pengguna untuk digunakan pada request selanjutnya. Pada bagian application tier ini dibangun menggunakan framework Laravel yang berfungsi sebagai penyedia REST API yang bertugas menangani logika bisnis, memvalidasi token yang dikirim melalui HTTP request, serta mengelola alur data antara klien dan database. Komunikasi antara frontend dan backend ini menggunakan format data JSON. Nah, untuk bagian database tier atau storage, kami menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Next. Berikut untuk tampilan IRD-nya, diagram IRD di samping digambarkan struktur basis data untuk sistem pemesanan di kantin Rumah Kayu ITERA. Relasi-relasi ini memastikan alur mulai dari user, tenan, menu, order, sampai order item tercatat secara terstruktur dan konsisten. Berikut demo aplikasi dari hasil pembuatan sistem pemesanan makanan dengan studi kasus kantin Rumah Kayu ITERA. User dan tenan terlebih dahulu. Pertama kita akan coba untuk login sebagai tenan. Oke, jadi si tenan ini, role tenan itu dia bisa membuat menu baru, ya walaupun di sini belum tersedia fitur tambah menunya. Cuman gambarnya nanti role tenant dia bisa membuat menu baru seperti contohnya di sini nasi goreng. Ini kami buat data dummy pakai Postman tadi. Jadi si tenant ini bisa ngeset harga, ngeset nama dan edit stok seperti itu. Dan ada juga tampilan data statistik seperti pendapatan hari ini dan total pesanan hari ini. Seperti itu. Ada juga menu-menu yang lain seperti menu pesanan. Ini untuk melihat siapa sih yang telah memesan menu dari
tenan yang dari menu yang ada seperti itu. Ini untuk daftar menunya dan untuk laporan belum tersedia dan pengaturan juga belum. Oke, untuk gambarannya untuk role tenant seperti itu. Sekarang kami coba untuk role user, role apa, mahasiswa seperti itu. Oke. Nah, kalau role si mahasiswa ataupun dosen, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi ada total pesanan yang telah pernah dipesan oleh si user dan ada total pesanan aktifnya. Total pesanan aktif ini maksudnya adalah pesanan yang sedang diproses ataupun sedang belum dibayar gitu. Dan kalau selesai ini adalah pesanan yang udah dibayar begitu. Dan ada juga total pengeluaran yang telah dikeluarkan selama ini oleh si user. Jadi alurnya si user ini ketika ingin memesan sebuah menu di tenan, itu kita bisa jelajahi kantin. Nah, di sini akan ada pilihan kantinnya atau pilihan tenannya seperti itu. Contoh, di sini ada tenan namanya Warung Nusantara. Jadi si user dia akan membuka lihat menu di sini. Nah, akan tertampil menu-menu yang ada di tenan tersebut. Contohnya di sini kami punya nasi goreng ya, si Warung Nusantara punya nasi goreng. User tinggal klik pesan aja dan klik check out. Oke. Nanti akan diarahkan ke halaman ini untuk melakukan pembayaran ya. Jadi klik dilihat semua ini. Nah, yang belum dibayar kita bisa klik tombol bayar langsung dan konfirmasi aja untuk melakukan pembayaran. Nah, jika seperti ini statusnya makanan sedang diproses ya ketika udah dibayar seperti itu. Jadi nanti si pemilik tenan itu dia akan em, apa namanya memproses menu tersebut dan ketika emang udah siap itu nanti akan diubah statusnya menjadi siap diambil seperti itu. Sekarang di sini statusnya masih dibuat ya, dibuat dan diproses seperti itu. Nanti di akun tenan itu tinggal diubah status menu tersebut, pesanan tersebut untuk eh, misalkan kalau udah siap dipilih aja siap diambil seperti itu. Dan nanti si user bisa datang ke tenan langsung untuk mengambil menu yang udah dipesan. Seperti itu. Kurang lebih gambaran alurnya dari awal sampai akhir seperti ini. Sekian, terima kasih. Ya, jadi dalam proses mendeploy websitenya, kami menggunakan eh, Docker. Terus untuk database-nya kami menggunakan PostgreSQL yang sudah kami bikin dengan nama CantinDB Instance. Sini untuk public IP address-nya 34.101.152.98. Dan untuk service cloud-nya, di sini kami terpisah menjadi dua. Ada yang untuk front end, ada service untuk front end seperti ini. Dan di sini tuh sudah kami sambungkan uh, ke domain kantin rk.my.id. Kemudian di sini juga ada service untuk backend seperti ini. Di sini udah kelihatan matrix dan lognya. Ini untuk lognya. Oke. Nah, karena kami tadi sudah mencoba untuk order sebuah makanan di suatu tenan, lognya seperti ini kurang lebih. Dan untuk domainnya, di sini kami menggunakan domain dari provider Clouden. Cuma di sini belum bisa kami tampilkan karena ada masalah pada verifikasi captcha-nya. Kemudian pada dashboard domain di provider tersebut tidak memiliki DNS management. Jadi kami menggunakan Cloudflare untuk menambahkan DNS record-nya. Yang dimana DNS record ini digunakan untuk mengkoneksikan domain dengan GCP-nya. Namun kami kemarin sempat mengalami kendala, yang dimana ketika kami mencoba mengkoneksikan domain kami yang di Cloudflare dengan GCP itu ada kendala yang dimana region yang kita pilih, Southeast 2, region Jakarta, itu tidak support dalam melakukan aksi tersebut. Jadi kami menggunakan pihak ketiga yang aplikasinya itu adalah Firebase. Jadi setelah kami konfigurasikan, hingga akhirnya bisa kami akses terkait domainnya. Kesimpulan dari pembuatan sistem pemesanan di kantin Rumah Kayu Itera ini menggabungkan pengelolaan user, tenan, menu, dan pemesanan ke dalam satu aplikasi website dengan struktur data yang rapi. Sistem ini membantu mengurangi antrian, memudahkan user memesan makanan, serta mempermudah pemilik tenan dan admin memantau stok dan penjualannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.